Konbanwa minasan, hajime mashite. Watashi no namae wa Siti Kumairo Ramadhani to moshimasu. Siti to yobarete imasu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke, kali ini di sini ada kata kerja atau kata sifat yang ingin bertemu dengan partikel wa, ni, o, ga. Kata kerja dan kata sifat tidak bisa langsung bertemu dengan partikel ini. Yang bisa bertemu dengan partikel ini hanya kata benda. Ketika kata kerja atau kata sifat yang ingin dipaksakan bertemu dengan partikel ini harus diubah ke kata benda. Jadi sebelum kata kerja atau kata sifat yang ingin bertemu dengan partikel wa, ni, o, ga harus dirubah terlebih dahulu menjadi kata benda. Cara perubahannya yaitu kata kerja mas diubah ke bentuk futsu. Bentuk futsu ada ru, ta, nai, dan tai. Kemudian ada kata sifat yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda yaitu digabungkan dengan kata benda atau ditempelkan dengan kata benda. Contohnya yaitu kata kerja mas diubah ke bentuk ru, ditambahkan dengan partikel no atau koto atau juga bisa kata benda lagi. Membendakan kata kerja atau kata sifat itu harus ditempelkan dengan kata benda. Kemudian menempelkan kata futsu atau bentuk biasa dengan atau kata sifat dengan kata benda menjadikan kata kerja menjadi kata benda. Jadi kalau kata kerja mas atau kata sifat sudah diubah ke bentuk biasa dan ditambahkan dengan no, koto atau kata benda, itu sudah menjadi kata benda. Contohnya yaitu yasai o taberu no ga kirai desu. Tidak suka makan sayuran. Kemudian yasui no wa uremasu ga takai no wa uremasen. Yang murah terjual tetapi yang mahal tidak terjual. Ini ciri-ciri kata kerja yang diubah ke bentuk futsu yaitu bentuk ru ditambahkan dengan no lalu ketemu dengan partikel ga. Kemudian ini yang kedua, kata sifat i ditambahkan dengan partikel no baru bertemu dengan partikel wa. Di sini ada dua partikel wa karena ini kalimat perbandingan. Kemudian ini tegami o kaku no o wasuremashita, telah lupa menulis surat. Kemudian ini adalah contoh-contoh bumpo yang berkaitan dengan bentuk futsu ditambah dengan no atau koto atau kata benda. Di sini ada kata kerja ta bertemu dengan koto ga arimasu. Kemudian nani naniru koto ga dekimasu. Kenapa memakai koto? Karena kata kerja ta dan kata kerja ru tidak bisa bertemu langsung dengan partikel ga. Kemudian di sini ada noni yang artinya untuk. Jisono
sumimasen. Bentuk jiso bertemu dengan no baru bertemu dengan ni yang artinya untuk. Ketika ininya kata benda, tidak perlu ditambahkan dengan no karena ini sudah kata benda. Fungsi no di sini yaitu untuk mengkata bendakan kata kerja. Contohnya, kono boru pen wa tegami o kakuno ni sukaimasu. Bolpen ini digunakan untuk menulis surat. Contoh yang kedua yaitu kono gyunyu wa karada ni ii desu. Susu ini bagus untuk badan. Di sini kata benda yang tidak perlu ditambahkan dengan no. Di sini kata kerja yang diubah ke bentuk futsu ditambahkan dengan partikel no baru bisa bertemu dengan ni. Kemudian di sini ada kalimat atau hanya sepatah kata yaitu tabeta gohang. Ini artinya bukan telah makan nasi. Yang benar artinya yaitu nasi yang telah dimakan. Kita kembali lagi dengan simbol yang kemarin yaitu ketika tidak ada simbol terjemahan, langsung dari belakang diterjemahkannya. Ini bentuk contohnya, ini kata kerja diubah ke bentuk futsu yaitu ada ru, ta, terus nai dan tai. Ru jiso yang artinya akan, ta take yang artinya telah, naike yang artinya tidak, dan bentuk tai yang artinya ingin. Ketika dipaksa bertemu dengan kata benda, di tengah sini yang mempunyai makna yang. Jadi di sini di tengah-tengah ini mempunyai makna yang, dan di titik-titik. Contohnya ini, nasi yang nasi yang telah dimakan. Kita lihat beberapa contoh di sini yaitu nomu kohi yang artinya kopi yang akan diminum. Yong dahong buku yang telah dibaca. Suka wanai hasami gunting yang tidak dipakai. Kaitai uchi rumah yang ingin dibeli. Jadi ketika ada kata kerja yang diubah dengan futsu kemudian bertemu dengan kata benda, di tengah-tengahnya bermakna yang. Kemudian ada kata kerja ru atau jiso yang artinya untuk. Ini untuk menyatakan fungsional, menyatakan kemanfaatan suatu tempat atau alat, benda dan lain-lain. Maka hukum ru bermakna untuk. Contohnya yaitu kiru asami desu, gunting untuk menggunting. Gakko wa benkyou suru tokoro desu, sekolah adalah tempat untuk belajar. Ketika menyampaikan kemanfaatan atau fungsional, ru bermakna untuk. Jika bukan menyatakan fungsional atau kalimat biasa, bermakna akan. Kemudian ada 4
bentuk T atau 4 bentuk TK. Ini yang ada di posisi tengah dalam kalimat. Ada kemudian untuk kata kerja dan untuk kata sifat atau kata benda. Kemudian yang kedua dengan atau menggunakan. Yang ketiga karena. Yang keempat kalau. Ini cara mengartikannya berbeda. Yang nomor 1, terjemahan akhir, yaitu menerjemahkannya sebelum bentuk T-nya atau sebelum bentuk TK. Yang diartikan sebelum bentuk TK dulu, kemudian baru bentuk TK-nya. Yang ini ketiga ini mengartikannya sama, yaitu terjemahan awal. Jadi bentuk TK-nya disebut awal, kemudian baru ke depan TK-nya. Contohnya gakko kara kaete go hang-o tabete sukudai o shimasu. Pulang dari sekolah, kemudian makan nasi, kemudian akan mengerjakan PR. Contoh yang kedua, noto o mite sukudai o shimasu. Dengan melihat buku catatan, mengerjakan sukudai. Kemudian contohnya yaitu gakko kara kaete gohan o tabete sukudai o shimasu. Pulang dari sekolah, kemudian makan nasi, kemudian akan mengerjakan PR. Ini bentuk kemudian ada di nomor 1. Diartikan sebelum TK-nya. Pulang dari sekolah, baru kemudian bentuk TK-nya. Kemudian makan nasi, kemudian akan mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, noto o mite sukudai o shimasu. Dengan melihat buku catatan, mengerjakan sukudai. Jadi kalau yang nomor 2, 3, dan 4 diartikan dari bentuk TK-nya. Dengan melihat buku catatan, mengerjakan sukudai atau PR. Kemudian yang ketiga, okurete kyoshitsu ni haite wa ikemasen. Karena terlambat, kalau masuk kelas tidak boleh. Kita sebut dulu dari bentuk TK-nya. Karena terlambat, kalau masuk ke kelas tidak boleh. Yang keempat yaitu kyoshitsu de tomodachi to hanashite shikararemasu. Kalau berbicara dengan teman di kelas akan dimarahi. Ini posisinya dalam pelajaran sedang dimulai. Kita baca dari bentuk TK-nya. Kalau berbicara dengan teman di kelas akan dimarahi. Kemudian bentuk TK kata sifat yaitu
kata sifat i, dan kata benda na. Kata sifat i bentuk tekenya yaitu kute, dan kata sifat na bentuk tekenya yaitu de. Inilah asal usul de yang artinya karena. Kemudian ini fungsi tk ini untuk menjejerkan kata sifat atau menyebutkan kata sifat lebih dari satu. Contohnya, kono jusu wa amakute oishii desu. Jus ini manis dan enak. Kono manga wa yumei de omoshiroi desu. Komik ini terkenal dan menarik. Ketika dalam satu kalimat boleh menggunakan kata sifat i dan na, kata sifat na dan i. Selanjutnya yaitu ada bentuk pola kalimat tabete mo ii desu. Mo di sini yaitu simbol yang wajib diterjemahkan di awal. Jadi artinya kalau makan pun boleh. Di sini i-nya boleh diganti dengan daijobu atau yang lainnya. Contohnya yaitu chotto yasunde mo daijobu desu. Kalau istirahat sebentar pun tidak apa-apa. Kemudian yaitu nete mo ii desu. Kalau tidur pun boleh. Di sini baru dikasih gambaran bentuk tabete wa ikemasen. Wa di sini itu topik, jadi harus diterjemahkan awal. Kalau makan tidak boleh. Di sini juga ikemasen bisa diganti dame atau yang lainnya. Ikemasen berasal dari atau artinya berjalan. Tidak berjalan yaitu artinya tidak diizinkan. Kemudian di sini ada kata benda ketemu dengan partikel o atau partikel ga. Kemudian bentuk kata kerja tai atau nai. Dalam bumpo ini boleh memakai partikel o atau ga karena tai atau nai itu kata sifat, yaitu memakai partikel ga. Dan nai atau tai termasuk juga kata sifat aktivitas. Contohnya oki uchi ga kaitai desu. Ingin membeli rumah yang besar. Kemudian kawa de suri o shinai desu. Tidak memancing di sungai. Watashi kara ijou desu. Domo arigatou gozaimasu.